Oke, halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast WBA, weh, balik lagi podcastnya, mantap. Apa kabar nih semuanya? Nih kayaknya yang murid nih lagi pada sibuk ngerjain PR nih kayaknya. Waduh. Biasa podcast ini buat kalian dengar-dengar sambil ngerjain tugas atau lagi yang pada lembur atau lagi kerja biasa. Seperti biasa, gue nggak sendiri lagi di sini di sebelah kiri layar gue. Asik. Ada tamu yang sangat-sangat spesial, asik. Ilustrator extraordinaire di Indonesia, asik. Founder dari Ilustrasi juga. Mas Dion, silakan memperkenalkan diri. Halo, eh, apa ini berarti selamat malam ya? Tapi kalau ditontonnya pagi, ya selamat pagi. Ya. Eh, Perkenalin, yang tadi Yurian bilang, saya ilustrator, tapi juga foundernya ilustrasi. Hmm. Sebenarnya, em, ya mostly waktunya dihabiskan sebagai ilustrator sih. Mungkin 80%-nya kerjain Hmm. proyek-proyek ilustrasi. Kebanyakan memang proyek-proyek yang aku handle tuh untuk buku, Hmm. untuk editorial, dan lately entah kenapa lagi banyak proyek graphic novel, jadi bikin semi Oh, komik lah ya. oh keren. Um, Kerjaan-kerjaan aku kebanyakan memang di bidang-bidang yang akhirnya untuk dicetak, tapi juga beberapa kali ngerjain untuk advertising juga sih, jadi kayak untuk Hmm. iklan-iklan kayak Facebook gitu-gitulah, Hmm. Google. Kalau di ilustrasi sendiri memang fokus aku lebih pengen apa ya, berbagi ilmu, pengen bikin platform di mana orang-orang tuh bisa belajar ya seluk-beluk soal ilustrasi, karena kan Hmm. banyak yang pengen jadi ilustrator, tapi kalau ya yang seperti kita tahu lah di Indonesia ini masih Hmm. belum terlalu banyak resource di mana yang spesifik ngomongin ilustrator. Banyaknya masih mungkin Betul. nyerempet graphic design, nyerempet menjadi rupa murni, Hmm. tapi Hmm. kalau yang sebagai ilustrator dan karirnya dan industrinya masih belum banyak. Jadi Hmm. kenapa aku pengen bikin di situ, karena aku sendiri merasakan sih jadi ilustrator tuh beda banget sama ngedesain, beda banget sama bikin lukisan buat diri sendiri. Oh iya, Jadi gimana gimana tuh si perbedaannya kira-kira buat orang yang nggak tahu nih? mungkin jadi dari kecil kan aku sukanya gambar ya. Ya. Tapi di pikiran aku waktu dulu masih kecil, wah kalau sukanya gambar harus jadi seniman dong gitu ya. Kalau Hmm. jadi seniman suka takutnya kayaknya ntar bakal kelaparan, nggak bisa mencari nafkah dan nggak bisa makan gitu. Di sisi lain kayak apa ya, yang ngegambar juga tapi dapat uang gitu. Dulu mikirnya oh, desainer kali ya, atau animator kali ya. Padahal itu kan sebenarnya udah bukan menggambar lagi ya. Jadi Ya, animator tuh ya menggerakkan gambar. Kalau desainer ya lebih betul. desain. Kita baru sadar kayak oh, bisa ya ternyata cari uang dari menggambar Hmm. secara komersil. Jadi, itu Hmm. sih kalau aku suruh ngedefinisiin apa itu ilustrator, adalah ilustrator itu adalah seniman komersil ya, kita itu Hmm. seniman gambar. Jadi gambar yang kita buat adalah gambar yang memiliki fungsi, bukan hanya sekedar curahan hati atau Iya, iya, iya. apa namanya, kan perasaan ya. Mau Hmm. fungsinya sesimpel kayak dekorasi rumah, dekorasi dinding, ya itu tetap ada fungsinya, harus ada fungsi dunia nyatanya. Menurut aku itu Ah, sih yang ngebedain. Tapi kalau dibilang juga desain juga kan punya fungsi ya. iya, betul. Yang Hmm. ilustrasi beda itu adalah kita menggunakan idealisme kita masing-masing seperti layaknya seniman murni. Hmm. Tapi idealisme itu diaplikasikan ke fungsi-fungsi komersil dunia nyata kayak gitu. Tapi dengan bidang cetak juga ya banyaknya tadi sebelum yang pas Mas Dion memperkenalkan diri juga katanya banyak percetakan juga kayak mungkin cover buku gitu ya waktu itu pernah lihat-lihat gitu. Ya kalau kalau ilustrasi memang karena mungkin awalnya mulainya ada ilustrasi itu karena adanya cetak kan. Jadi gambar bisa untuk Ah, masa konsumsi publik yang banyak. Kalau dulu kan cuma orang kaya yang bisa punya lukisan di rumah ya. iya. Kalau cetak, sejak ada percetakan ya itu jadi komersialisasi pertamanya ilustrasi gitu kan, gambar. Hmm. Wah kalau zaman sekarang mah nggak cuma media cetak. Kalau dibilang kayak tadi aku editorial atau publikasi, banyak juga yang editorial atau publikasinya itu sebenarnya di ini kan di media online ya, jadi nggak Ya, dicetak kan.
Apalagi kalau kita udah ngomongin buat game gitu, ya jarang juga yang dicetak kan, lebih banyak yang Ya, akhirnya online promotions gitu. iya banyak digital. Tapi sampai sekarang masih banyak gak sih yang pesan percetakan gitu untuk sekarang ini? Kalau banyak sih sebenarnya, sebenarnya banyak sih. Dan Hmm. ini yang aku perhatiin ya trennya ya, Nah. eh, semakin digital naik, Hmm. barang-barang cetak itu semakin punya value specialty gitu. Ah, iya betul, betul. Iya sih, Kan benar. kayak sekarang orang baca webtoon, ya kan? Ya, Tapi komik asli itu jadi lebih punya value untuk dikoleksi. Jadi ya. orang berani bayar lebih untuk barang fisik kalau sekarang menurut aku. Iya, 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 benar, benar. Terus ini gue pengen tahu sedikit dong kayak ini kan Mas Dion juga founder dari Ilustrasi. Ya, bisa nggak cerita ke mungkin ada yang belum tahu Ilustrasi itu apa? Terus kenapa dibikinnya Ilustrasi ini? Mas Dion bikin Ilustrasi ini kenapa gini? Hmm. Ya, aku bikin ilustrasi waktu awal tuh pas pandemi kan. Kan gue balik ke, jadi dulu gue kuliah sama kerja di luar, di Hmm. US. Pas pandemi, memang rencananya udah, oh pokoknya pengen balik ke Indonesia deh, pengen kerja dari Indonesia, tapi cari klien sebanyak-banyaknya dulu di US. Tapi Hmm. pandemi kena, eh, nggak bisa ketemu siapa-siapa juga, jadi gue ngerasa kayak ngapain ya ketemu sama, emang nggak bisa ketemu orang, Hmm. tetap tinggal di jauh dari keluarga, Hmm. terus keluarga juga minta pulang di situ, ya udah deh coba pulang dulu gitu. Ya. Mau ke Indonesia kenal kenalan kan sebagai ilustrator lain, gue ngerasa kayak kok karya-karya mereka ini jauh lebih keren dari gua, banyak Hmm. yang keren-keren gitu. Tapi kok banyak yang kerjanya akhirnya bukan menggambar atau ngerjain karya yang mereka suka ya. Sementara gua kayak beruntung banget nih kalau dipikir-pikir, gua suka yang gambar hal yang seperti ini, Hmm. kerjaan gua selalu seperti itu gitu. Karena mungkin kalau di market US gitu kan orang-orang udah tahu apa itu ilustrasi kan, Ya, apa itu betul. ilustrator. Hmm. Dan gue rasa kayak ya sebenarnya dalam negeri pun bisa seperti itu gitu. Ngapain kita sebenarnya ibaratnya kita ilustrator tapi kerjanya tuh di studio jadi desainer gitu, desainer Ya. grafis gitu. Hmm. Atau kita sebenarnya suka ilustrator buku cerita anak dan kita punya idealisme kita, tapi Ya. akhirnya ikut jadi ilustrator buku cerita anak in-house yang harus ngikutin style studio tersebut gitu. Itu kan sayang kan. Ya. Jadi kayak value kitanya tuh cuma di tenaga sama waktu kita. Padahal yang bikin ilustrator tuh sebenarnya karir yang menurut gua berpotensi banget. Hmm. Kita tuh bukan menukar waktu sama tenaga doang, tapi kita menukar ciri khas sama specialty kita, ya kan, sama uang. Ya, Dan itu betul. yang bisa bikin mahal kayak gitu. Heeh. Ya, jadi deh, coba gua share yang menurut gua sama ini kita jarang obrolin kalau sama temen-temen di Indonesia. Mulai dari kayak harga nih, kayak ngomongin deh kayak kenapa ya harga ilustrasi di Indonesia murah banget? Mungkin orang nggak mikir bahwa kalau mau jadi ilustrator tuh ya ada toolsnya. Hmm. Terus kita freelance tetap harus bisa afford sebenarnya ya. Kalau yang manusiawi harus bisa afford healthcare, Ya, betul. asuransi, Heeh. merawat mata, merawat punggung, Hmm. ya kayak gitu-gitu kan. Hmm. Jadi mulai dari situ akhirnya banyak berbagi lebih ke sisi profesionalitasnya ilustrator. Tapi di akhir tahun pertama baru sadar kayak oh iya ya selain nggak ada yang ngobrolin soal sisi profesionalitas atau sisi karir spesifik ilustrator, Indonesia juga masih jarang yang punya kurikulum sistematis dari dasar buat ilustrator gitu kan. Ya sama lah White Brush juga kan mungkin ngerasa kayak gitu ya, Betul, ya ya itu kan? makanya gue kenapa Sebenarnya bikin dari white brush gitu. bener kan Iya, sama, belajar sama, sama. Allah gitu, ngegambar figur dari nol banget. Nah. Itu masih jarang gitu ya. Karena dulu Hmm. juga gue les gambar paling disuruh ngopi-ngopi diagram how to draw manga gitu, how to draw anime kayak gitu kan. Iya bener, sama. Ya bener kan? Padahal Sama. mindset di balik itunya loh ternyata yang harusnya didapetin. Nah, jadi Iya. oh iya ya, kalau kita sendiri fundamental berkaryanya belum ada yang apa ngajarin, Hmm. mau ngomong profesionalitas juga susah gitu kan. Hmm. Karena kita sendiri juga masih terbatas sama ya apa yang kita bisa pelajari sehari-hari doang. Jadi oke deh coba apa yang dulu gue pelajari, gue saring ulang, gue bikin supaya bisa diikuti sama orang-orang yang lain juga gitu secara massal. Nah, jadi titik mulainya dari situ sih. Oh, keren, keren.
Terus sampai sekarang berarti masih mengajar orang-orang yang ingin ini apa terjun ke dunia ilustrasi gitu. Ya. Iya sih benar. Karena apa ya? Mungkin kita bukan bukan spesifik kayak oh siapa yang mau jadi konsep artis gitu ya atau Hmm. siapa yang mau jadi ilustrator buku anak. Tapi Hmm. lebih ke ya kalau kita punya backgroundnya, punya mindsetnya bisa jadi ilustrator apapun loh yang menggunakan image gitu kan. Tapi ya Hmm. khusus untuk profesi bukannya kayak kita ngasih les buat ngasih les buat bisa masuk kuliah gitu atau ngasih Hmm. les buat bisa belajar gambar aja enggak gitu sih. Memang Hmm. benar-benar kayak oke buat profesi. Iya. Nah, ya sih sekarang enak sih ya karena dunia era digital kita kayak udah banyak Iya, iya. ini gitu bisa ikut white brush kalau mau konsep art kalau mau ilustrasi bisa ikut ilustrasi gitu kayak Iya. gampang gitu. Kalau dulu kan kita kayak apa ya? Harus cari Dibilang sekolah. susah, kayak apa ya? Kuliah juga nggak ngajarin konsep art atau ilustrasi in general gitu kan ya. Kayak Iya, susah gitu cari materinya juga susah banget gitu. iya Uh, benar. masih awam lah gitu dulu. Nah itu tapi gue kayak kayak gini juga sih apa ya? Kan kita ya, sama-sama lah kita generasi yang dulu-dulu gitu zaman-zamannya kayak ilustrasi, konsep art gitu kayak gak ada orang yang tahu itu kerjaannya apaan gitu lah. Masih baru juga gitu. Terus Mas Dion sama gue kita terjun kita memutuskan buat terjun ke dunia ini gitu. Nah, gue pengen tahu nih dari awal dulu Mas Dion uh, milih ke jurusan ini tuh kenapa gitu? Mungkin dari convincing orang tua gitu susah nggak sih dulu kan kan orang tua apalagi orang tua ya gitu kayak meyakinkan mereka gimana gitu. Jadi, nah, kan gue emang dari kecil suka gambar. Jadi memang Hmm. selalu di les gambar, terus les manga gitu, komik. Hmm. Cuma memang gue sendiri nggak percaya bahwa itu adalah jalur karir gitu. Jadi gue merasa ya Oh. ini hobi yang bisa jadi keren aja gitu ya. Waktu kecil tuh masih SMP kan. Hmm. Hmm. Gue hobi gue pengennya keren aja gitu. Bisa ngegambar kayak gini keren. Gue nggak Iya. ngebayangin kayak jalur karirnya gimana. Cuma ya itu gue merasa kayak mungkin ini ya apa tuntutan bukan tuntutan juga sih kayak sebagai anak pertama gue tuh dulu suka mikir kayak aduh eh, nanti adik gue sekolahnya gimana ya kalau gue udah Hmm. beres kayak gitu kan terus kayak ntar orang tua gue pensiunnya kayak gimana ya jadi Hmm. waktu SMP tuh gue cukup khawatir lah soal keuangan kan dan yaudah tapi gue pengen belajar yang bagus tapi yang bagus sekolah-sekolah mahal semua karena kan selalu denger tuh orang tua wah uang sekolah naik gini gini tuh Iya. uang les kayak gini jadi gue mikir tuh gimana ya di situ gue cari-cari beasiswa dan Ah. pernah dapet tuh beasiswa ke Singapura masih SMP kan jadi Ah. SMP gue ke Singapura nah di situ gue ketemu sama guru gue nah di situ tuh gue selalu seneng sama guru-guru gambar yang di Indonesia juga gue selalu seneng karena Hmm. mereka selalu kayak membawa wawasan gue belajar sesuatu yang baru Hmm. tapi gue yang di Singapura itu dia memang dari US dan dia apa ya ngebuka mata gue bahwa gambar tuh bukan cuma soal ngegambar yang keren loh tapi konsep di belakangnya gitu kan Hmm. nah di situ benar-benar kayak oh iya ya kayak dunia menggambar ini luas nah tapi tetap tuh masih belum tahu kayak karirnya apa ya kan Hmm. nah sama ya orang tua udah tau lah kayak gue sukanya ngegambar dan sama beasiswa itu juga gue ngegambar dan tetap mempertahankan kan Hmm. harus karena kalau nggak harus ngebalin uang beasiswa nah di saat itu gue kayak ngerasa gue nggak sesuka itu apalagi di Singapura tuh kan orang belajarnya kayak gila-gilaan Yuh, ya parah. Iya. gue tuh bener-bener baru sadar kayak aduh gue tuh sebenarnya sangat nggak suka hal-hal akademis ya meskipun dari dulu gue maksain supaya itu ya bisa dapat beasiswa bisa dapat Ah. tapi gue sangat suka ngerjain hal-hal kayak gini gue suka belajar tapi gue nggak suka ujian kayak gitu loh nggak Ah. suka kayak ujian gue pengennya nggak bisa ngegambar aja nih seumur hidup gitu kan tapi nanti cari duitnya gimana jadi nanya-nanya lah terus ada kampus-kampus datang ke sekolahan gue Hmm. nah soal convincing orang tua jadi pas udah lulus sebenarnya gue bisa lanjut nih dapat beasiswa lagi di Singapura jadi nggak usah bayar gitu Hmm. kan Hmm. kuliah Hmm. dan ada memang yang jurusannya entah itu arsitektur atau desain jadi ilustrasinya tuh lebih masuknya ke sudutnya desain gitu Hmm. cuma bokap gue kan arsitek juga dia bilang nggak Ah. apa
bukan gak akan suka yang kayak gini gitu. Kamu pengennya menggambar. Iya. Ya, pas gue lihat bokap gue juga dulu suka gambar-gambar. Pas gue lihat lah kok gambarnya mirip gue, padahal zaman-zaman tahun 60 gitu. Uh, ada denger kayak gitu, gue cari-cari lagi nih kayak, aduh apa ya, cari-cari kalau misalnya dulu kan sukanya anime, apa ke Jepang ya cari beasiswa, Mm-mm. apa kemana. Tapi gue mikir juga Jepang tuh ya memang spesifik banget ya, tapi kan stigmanya adalah wah lu ngegambar anime lu kayak gitu ya. Mm. Sebenarnya gue juga influence-nya anime, Mm. tapi gue nggak ngerasa bahwa itu tuh hal yang bagus juga, bukan karena animenya, tapi gue merasa ini terlalu spesifik gitu loh. Mm. Ya, yang gue lihat kayak orang-orang yang uh, lulusan Jepang memang mereka di industri Jepangnya sendiri sangat pakai gitu. Tapi ya memang Jepang juga industrinya spesifik kan. Ya. Animasi mereka spesifik banget, pipeline-nya kayak gimana, ilustrasi mereka pipeline-nya juga spesifik. Ya. Jadi gue mikir kayaknya yang lebih general mungkin US kali ya gitu. Jadi gue cari-cari. Nah, nemu satu sekolah yang teman sekelas gue juga mau ke sana, tapi ambilnya animasi. Nah, gue mikir, oh iya ya, animator nggak mungkin nggak dibayar nih. Kalau ilustrator gue kebayangnya masih kayak ini loh, ilustrator spanduk gitu, ntar kliennya kabur gitu-gitu. Iya, iya. Nah itu di situ kayak gue cari, memang dia dapat beasiswa ke US itu, tapi partial, jadi cuma setengah. Dan biayanya setengahnya lagi tuh cukup mahal. Nah itu tuh gue ngobrol dulu sama nyokap gue tuh pengen banget. Terus nyokap gue ngasih lihat, ini tabungan mama semua buat ngebiayain kamu kuliah kalau kamu nggak ada beasiswa, sama buat ngebiayain adik kamu nantinya. Dia ngomong kayak gitu, sama ya mungkin nanti nyiapin pensiun. Itu semua digabungin tuh cuma cukup buat bayar 1 semester gue di sana. Wah. Cuma gue juga kayak aduh gimana ya, terus gue cari-cari ternyata bisa di kampus gue itu nyari beasiswa tambahan. Jadi ya udahlah YOLO dulu, ya udah nggak apa-apa, semester pertama kita coba. Terus pas gue masuk ke imigrasi pun orang imigrasi ngomong gimana nih, apa bukti harta lu cuma cukup buat 1 semester, ngapain lu datang ke sini? Terus dia cuma bilang kayak good luck lah gitu. Seriusan? Ya, jadi Imigrannya gue bilang gitu? ya gimana ya, tapi at least gue udah di pintu masuk gitu kan. Iya. Entah kenapa gue kayak yakin. Nah di 1 semester itu ya udah gue kerja mati-matian kan, kayak nilainya harus, gambarnya harus bagus, nilainya harus bagus. Gue sambil kerja di kampus. Nah kampus gue ternyata kan kalau di US tuh kita cuma boleh kerja 20 jam. Dan di kampus orang itu tuh paling ya cuma dapat $160 lah seminggu, gak akan nutup buat biaya-biaya itu kan. Tapi ternyata gue bisa apply buat jadi kayak penjaga kampus, ntar biaya hidup gue ditanggung. Terus kampus gue punya kayak design agency gitu, ngambil dari klien luar, jadi kayaknya harga profesional, nanti bisa gue masukin ke beasiswa uangnya tuh. Jadi anggapannya jadi kayak beasiswa dapetnya. Terus kalau gue volunteer kayak ngebantuin kegiatan-kegiatan, jamnya bisa ditukar sama beasiswa. Jadi ya gitu, gue pagi kelas, siang kerja, sore kelas, malam volunteer kayak gitu-gitu, biar nutup kan. Akhirnya ya lumayan lah ketutup si biaya sekolahnya. Terus kayak gue yang bantu itu juga kan, jadi biaya hidup juga ketutup. Nah di situ guru gue ngeliat kayak ya mungkin gue enjoy banget ngegambar kan. Dia nanya, lu suka gambar ya? Ya. Nah, terus ngapain lu di course animasi? Dia bilang. Wah itu baru kayak ya gue tuh emang pengen ngegambar, tapi emang enggak, tapi bisa dapet uang ya. Cuma ya dibilangin kayak gitu, dan gue ngeliat, nah dia juga ngegambar bisa dapet duit, bisa hidup gitu ya, dan kelihatan hidupnya enak. Udah besoknya gue pindah jurusan tuh langsung. Oh iya, di kampus yang sama itu? Kampus yang sama, soalnya kalau kampus gue animasi, ilustrasi sama game semester 1-nya masih sama, jadi masih bisa pindah gitu. Oke, ngerti. Udah dari situ gue pindah dan baru sadar. Jadi guru gue tuh ada yang suaminya yang bikin cover-covernya Harry Potter yang pertama tuh. Oh iya. Oh. Ya, jadi kayak oh iya ya, ada kerjaan kayak gini ya. Terus dia dapat royalti juga, wah keren juga ya. Terus ada lagi yang kayak dia tuh kerjaannya ya kayak buat Blizzard kayak gitu-gitu kan, kayak Riot. Terus kayak oh iya ya bisa kerja buat kayak. Baru gue sadar ternyata gambar tuh malah lebih fleksibel ya. Kayak semua yang nanti akan dianimasiin perlu gambar dulu. Semua desainer ada suatu saatnya bakal perlu aset ilustrasi gitu kan, untuk support. Jadi kayak gue oh iya ini tuh mata pencaharian yang oke banget. Dan kalau ngelihat orang
ya mungkin ini dulu juga gue kaget karena Hmm. ya nanti lah itu diomongin ya soal dapat kerjaan pertamanya kayak Iya, gimana betul. gitu. Cuma ya mengejutkan lah gitu. Ternyata biayanya segini ya pembayarannya. Tapi di US ya. Ya. Beda lagi sama pengalaman gue di Indonesia. Iya, iya. Berarti sebelum masuk kampus itu gak tahu sama sekali ilustrasi itu. Dan keluarga Tahu, pun gue gak cuma ada yang tahu, maksudnya gak ada yang apa ya, bekerja sebagai ilustrator gitu atau yang ngegambar gitu. nggak ada. Pokoknya, tapi kalau nyokap gue memang prinsipnya gini, em, kita nggak ada yang boleh les mata pelajaran. Ya kan lu udah sekolah katanya. Ya lu belajar sebagus-bagusnya di sekolah. Nanti di luar sekolah belajar yang nggak ada di sekolah gitu kan. Hmm, Jadi ya di lesinnya tuh kayak renang lah, karate, piano, gambar gitu. Nah yang paling nyangkut di gue memang ngegambar. gambar. Jadi dia kayak, karena dia pernah bilang gini, dia dulu ngejar ijazah gitu kan, Hmm, terus kerja di bank dan segala macem. Tapi pas ngelihat temennya ada yang ninggalin kuliah, bukan ninggalin kuliah sih, kayak ngejar passionnya di musik, hmm, temennya main musik semalam, gajinya sama dengan gaji dia sebulan di bank gitu. Jadi menurut dia kayak, oh iya ya, spesialisasi itu ternyata lebih penting daripada kerjaan stabil ya. Kerjaan stabil tuh pada akhirnya akan stabil kalau kita hmm. punya spesialisasi gitu. Jadi mindset dia gitu. Makanya mungkin tidak sesusah itu meyakinkan dia untuk merestui gua untuk memilih jadi ilustrator. Tapi ya mungkin yang Hmm. susahnya adalah itu tadi dari segi biaya dulu yang di awal kayak gambling kan gitu kayak ya udah coba Iya. ini nih. Iya, iya. Iya sih sama. Dulu gue juga kayak, soalnya di keluarga gue nggak ada sama sekali yang bisa Oke, gambar justru kayak baru pertama kali itu dari keluarga besar ya. Keluarga besar tuh baru gue doang gitu. Jadi kayak ini sesuatu yang baru gitu dan gue pengen meyakinkan lah istilahnya ke orang tua kayak bisa loh ini gitu kita masuk ke dunia game ngegambar dan masih bisa hidup gitu kayak gini gitu loh. Ya itu sih. Terus ya, dan pas sekarang di sudah terbukti nggak sih nah itu dengan dengan ya iya kan. sekarang untungnya sih udah terbukti ya udah bisa bekerja ada klien mungkin freelance kadang udah bisa buka sekolah sendiri ya enggak sih jadi kayak Ya, opportunity-nya luas banget lah sebenarnya ini di sini gitu. oke, betul. Terus pas di US dulu bisa cerita-cerita sedikit nggak ada cerita menarik nggak kayak kalau gue kan di FZD kayak wah kerja tuh kayak tidur cuma 3 jam gitu. Terus kayak susah tidurnya libur pun kayak nggak libur gitu. Seharian di Iya. komputer terus gitu di sana di US sama nggak sih? Nah gini, karena gue mungkin SMP SMA di Singapura kan Ah, hell banget ya. Sama kayak lu, kayak SMP SMA tiap hari tidur 3 jam. hmm, Sekolah, terus harus ikut ekskul, harus ikut kompetisi, apa segala macem ya. hmm, Jadi kayak hell banget kan. hmm, Terus gue kan di asrama tuh dulu. Begitu hmm. ke US, gue bener-bener merasa 4 tahun kuliah adalah 4 tahun termudah hidup gue. Seriusan? Yes. Kayak, ya kan gue, wah yaudah, akhirnya gue boleh menggambar gitu kan. Saking gue suka Ah, yang menggambar ya, gue ngegambar tuh serius, jadi nggak perlu sampai begadang gitu kan. ya, Meskipun kayak misalnya materinya banyak yang baru, tapi karena gue suka, jadi gue bener-bener perhatiin, gue hmm, serapnya main cepet gitu ya, karena hmm, emang suka banget. Jadi gue nggak pernah, tapi emang teman-teman gue banyak yang kayak gitu ya, yang sampai beberapa hari nggak tidur. Cuma hmm. kalau gue sendiri, nggak pernah sih gue begadang sekalipun. Dan itu di US, kayaknya gue Wow, tersehat gue deh. Tidur tiap hari 8 sampai 10 jam. wow. Terus, iya, pokoknya kayak bener-bener, wah, nikmat banget lah hidup ini. Nge time managementnya gimana tuh berarti? Kalau Gue dulu. pokoknya gue bilang ke diri gue anggapin kerja karena kan lu harus kerja juga yang lain jadi kampus sama ngerjain tugas sehari nggak boleh lebih dari 8 jam misalnya Ah, kerja yang lain gitu ya buat bayar uang kuliah kan ya. jadi mungkin lebih daripada gue ngerjainnya kan waktu lebih tiap kali di kelas tiap kali ngedengerin materi itu gue bener-bener kayak fokus banget supaya oh belajar soal warna kayak gue akan langsung aplikasiin oh berhasil kayak gitu loh jadi bener-bener Hmm, lebih ke kerap semaksimal mungkin supaya gue nggak usah kesusahan pas ngerjainnya gitu. ya. Ya. Ya sih. Terus kalau di US tuh yang gue paling suka ya, Hmm, memang gue di Genjot 4 tahun itu fundamental terus.
Hmm. Tapi mereka itu sangat ngedorong eksplorasi pribadi. Jadi setiap murid tuh nggak boleh ada yang gambarnya kayak ya udah gue tuh bisa ngegambar, gue ngegambar aja. Tapi masing-masing Ah. harus nemuin ciri khasnya masing-masing. Dan menurut gue itu yang memang bikin pasar US sampai sekarang kuat gitu ya. Karena kalau kita pikir kan sebenarnya di China pasarnya juga ilustratornya kuat-kuat tuh Ya. ya. Ah, Dan industri game-nya juga ya banyak studio game. Tapi balik lagi harga tertinggi tetap di US kan. betul. Karena menurut gue mindsetnya kalau orang US tuh mereka nggak bikin nggak 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 membentuk lo untuk jadi pekerjanya, tapi untuk jadi inventornya gitu Hmm. loh, Betul, 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 untuk betul. jadi penemunya. Nah itu sih yang menurut gue paling paling berharga ya sampai sekarang. Hmm. Ya. Eh, di 4 tahun itu apa ya? Kalau dulu gue ini loh kayak pas di FZD dulu ya. Si gambar tuh nggak boleh pakai digital dulu gitu, harus harus Oh, manual gitu tiap hari ini pakai. Ini teman baik gue dulu nih sampai sekarang. sama gue juga pakai itu. Oh, pakai ini juga. Tapi gue beralih hati ke pulpennya Muji. Aduh, gue dulu pakai itu justru. Terus habis itu beralih Oh, ke ini. Si kan itu cita ya cita. GTEC ya, GTEC C4 Pilot nih, kok yang penasaran. Ya 0,4 biasanya. ini menemani gue dari dulu sampai sekarang. Yang paling nikmat ini pulpen ini. Ya Ya. bener sih. Terus ya dulu kok kalau di FGD tuh dipaksa kayak jangan digital dulu, kita lupakan digital, kita balik ke fundamental dan harus pakai ini gitu. Ya, Buat melatih apa ya? Jadi pas ngegambar tuh kadang kalau kita digital kan gampang banget ya, Control Z tuh, yang namanya Control Z tuh gampang banget. Kalau pakai ini nggak tapi bisa gitu. Jadi itu kita harus planning gitu. Tiap garisan kita harus planning di kepala dulu nih. Jadi ya tiap garisan ada meaningnya gitu loh. Kalau di US dulu kayak gimana, sama nggak kayak gitu? ya kalau gue jadi kan 4 tahun nih Ya. kelas ilustrasinya itu cuma satu dua cuma enam kali. Jadi setiap semester dari Ah. tahun kedua cuma satu kelas ilustrasi. Mhm. Sisanya ya itu. Jadi seminggu itu pasti ada figure drawing 2 kali. Itu Ah. harus tradisional, entah pakai charcoal atau grafit. Hmm. Ada figure painting 2 kali, pakai cat minyak. Terus ada warna, jadi Hmm. painting ya, dari observasi, cat gouache atau cat minyak. Jadi itu berapa tuh? 12 jam lah seminggu. Harus, lebih ya, lebih dari 12 jam. Ya pokoknya 12 sampai 18 jam seminggu Hmm. harus tradisional tuh. Ah, oke. Jadi kalau di ilustrasi mau pakai media digital boleh. Ini Hmm. basicnya semua orang tuh bisa tradisional. Hmm. Menurut tuh seberapa penting sih ini orang belajar tradisional gitu sebelum masuk ke dunia digital? Kalau ngelihat orang-orang yang langsung, ini nanti gue banyak hater ya lagi. Kebanyakan orang-orang tapi pendapat gue ya, kebanyakan orang-orang yang uh, mulainya langsung digital, Hmm. itu end up satu antara kalau fundamentalnya kuat, gambarnya kayak plastik. Hmm. Ya. Yang tahu kan yang semuanya smooth, di render, Ya. kayak gitu. Ah, ah. Atau kalau misalnya dia bisa bikin yang kayak gestural, yang ala prima kayak gitu ya, dalam tanda petik ala prima. Um, itu vibe-nya selalu based on karya orang lain. Hmm. Oke. Nah, kalau kita digital itu sebenarnya bukan salah mereka sih, tapi ya salah toolsnya. Kalau digital tuh kan memang spektrumnya bisa luas-luasnya kan. Ya. Hmm. Jadi kalau kita langsung belajar digital ya antara kita make semuanya, atau Hmm. kalau mau kita ngebatasin, kita ngelihat artis digital lain ngebatasinnya gimana. Hmm. Ya. Sementara kalau kita belajarnya tradisional, dari tradisional tuh kan udah pasti setiap medium ada batasnya masing-masing. Ya kayak tadi Ya. lah inking ya, gak akan bisa dong bikin inking yang kayak sampai halus banget ya. Namanya juga Hmm. ink gitu ya. Ya. Ah. Jadi kita harus ngakalin kayak bikin occlusion, terus kayak turning point, cast shadow kayak gitu tuh gimana gitu kan. Kita Hmm. harus ngakalin dari si medianya. Nah itu cara kita ngakalin itu ntar bisa ditranslate ke media digital saat kita pakai digital. Dan Hmm. cara orang translate-nya dari tradisional ke digital kan beda-beda ya.
Nah itu yang menurut gue akhirnya mereka jadi punya ciri khasnya masing-masing gitu. Ah, dulu Mas Dion berapa lama sih pakai tradisional dulu sebelum masuk ke digital? Nah sebelum gue mulai kuliah tuh gue coba-coba digital kan. Oke. Terus gue merasa wah keren nih warnanya bisa bagus. Tapi kok kayak nggak bisa keren ya, nggak bisa kayak ilustrator yang gue suka gitu. Gue coba copy caranya mereka, wah Hmm. bisa nih. Tapi begitu subjeknya beda, bingung lagi nanti caranya gimana gitu kan. Terus gue mikir kayak wah ini kayaknya tools gue yang kurang bagus. Beli tools, wah ini kayaknya emang brushnya gue nggak punya brush yang tepat nih di Photoshop gitu ya. Gue mikirnya kayak gitu Iya. kan. Sampai akhirnya pas gue masuk kuliah, ya udah belajar soal warna kan. Pas pertama pakai gouache hitam putih, Hmm. brush strokes, ya. Terus itu gue nggak pegang digital. Hmm. Sebulan kemudian kita nyobain warna pakai gouache. Hmm. Oh ternyata pemahaman warna tuh kayak gini. Nah kan, terus gue iseng nih, coba digital lagi. Detik itu juga mendadak gue jadi jago digital printingnya. Iya ya, berarti selama ini yang salah bukan brushnya tapi guanya. Iya, iya. Bener-bener itu mendadak banget kayak gue juga sampai kaget karena awalnya gue kesusahan kan kayak aduh rendering tuh gimana gitu kan. Iya. Tapi dari belajar fundamental sebulan itu pas gue nyobain digital, lah kenapa gue mendadak jago ya kayak maksudnya bukan jago langsung jadi master ya, tapi gue tuh nggak kesusahan gitu. Hmm. Mau pilih warna nggak kesusahan, milih brush stroke mau kayak gimana nggak kebingungan lagi. Dulu kan kayak apa ini opacity-nya gue kurang ya, sensitivitasnya kurang ya kayak gitu. Iya, iya. Sampai sekarang banyak lah yang kayak gitu ya. Kayak nanya, Ya, ih pakai brush apa sih kak? Gitu. malah lu kalau kerja pakai brushnya apa? Kalau gue akhirnya ya brush bawaannya Photoshop aja, kecuali memang ada aset-aset tertentu yang harus kayak ngikutin kliennya perlu yang kayak gini gitu. Kalau gue, Baru ganti brush. apa ya? Jadi gue di Photoshop tuh ada emang ada custom brush yang kotak gitu. Jadi, Ya, 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 ya. nah yang si brush kotak itu kayak 98% gue cuma pakai brush satu itu doang gitu. Padahal udah download banyak gitu, tapi ujung-ujungnya yang dipakai yang kotak itu doang gitu. Dan Terus emang sisanya round round brush gue paling sering custom round brush, kecuali emang ada tekstur kayak rumput gitu kan, pohon dedaunan gitu kan, nggak mungkin ya kalau mau detail harus satu-satu gitu. ya itu Jadi ya. baru Ya itu, kalau mau detail ya. ya kalau mau nambahin detail baru ya pakai texture brush gitu. Cuman kalau ini pakai antara brush yang kotak itu atau enggak, gue sukanya pakai round brush yang di apa ya, disipitin gitu loh. Wow. Ya jadinya oval gitu. Nah itu kayak 90% gue pakainya itu doang gitu. Tapi emang bener sih kayak mungkin untuk yang lagi ngedengerin yang murid-murid yang tidak percaya soal ini, cobalah kalian fokus. Kalau misalnya kalian lagi stuck sesuatu, Hmm, jangan bikin ilustrasi, latihan fundamental aja sebulan. Terus betul. bikin ilustrasi lagi, mendadak mendadak pasti kayak wah ternyata semua permasalahanku hilang kalau aku olahraga gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, ini kan eh, udah ceritanya udah lulus kuliah nih dari US. Terus ya seperti sebagaimana anak-anak kuliah lah, kita semua mencari pekerjaan nih gitu. Apalagi Mas Dion nih baru baru tahu juga ilustrasi gitu. Terus pas lulus dulu Mas Dion gimana? Apakah bikin portfolio dulu yang lama terus baru lamar kerja atau gimana? Atau di kuliahnya justru ada ini mata kuliah bikin portfolio gitu atau gimana? Mata kuliah sih nggak ada, tapi memang semua proyek itu diarahin supaya bisa menjadi portofolio kita gitu kan. Hmm. Uh, nah, karena itu yang balik lagi tadi gue kan ngejar beasiswa ya. Mm-mm. Terus habis beasiswa itu juga gue mikir gue pengen dapat visa kerja di US. Jadi Mm. mungkin sekedar info buat teman-teman yang pengen nyoba kerja ke US gitu ya. Mm. Visa kerja itu ada yang disponsorin sama company. Mm. Jadi company nge-sponsorin apply visa kita. Tapi kita cuma boleh kerjanya sama company itu dan juga sifatnya lotre. Oh Jadi gitu. setahun misalnya apply 1 juta gitu ya. Ya. Yeah. Lotnya cuma 500 ribu, ya bukan berdasarkan siapa yang lebih bagus,
ya diundi aja gitu siapa yang dapat. Oke. Nah, gue nggak mau yang itu karena gue selalu pengen bisa fleksibel, bisa Hmm. mengunjungi keluarga, bisa travel, Hmm. bisa kerjain proyek macam-macam. Jadi ada satu lagi gue tanya-tanya, visanya namanya O1, O1. Oke. Nah, visa ini itu namanya Special Talent Visa. Jadi bisa untuk orang-orang yang memang punya kredibilitas tinggi di bidang macam-macam lah, kayak Hmm. ini, science, dan lain-lain. Nah, di O1 ini, kata orang sih sangat susah dapetnya. Hmm. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya pengalaman kerja yang signifikan, punya publikasi, punya pameran, jadi pernah difitur di koran atau apa kayak gitu kan. Hmm. Nah, jadi di akhir tahun pertama untuk ngakalin itu, gue mikir, oke, pengalaman kerja paling gampang jadi intern, ya kan? Ya, betul. Tapi kalau di US, kita juga bisa internship 2 kali nih sebagai international student. Jadi gue kan pengennya internshipnya di akhir tahun ketiga sama akhir tahun keempat, biar langsung beres, di hire gitu ya mikirnya. Ya. Jadi gue, ya udah deh, gue pakai internship ini, yang sekali ini, di Indonesia. Tapi gue harus cari Oh. company yang dikenal secara global, supaya nanti kalau kerjaan gue keluar, kredibilitasnya kesannya bagus gitu. Jadi gue Hmm. cari-cari, oh, kenal dulu sama ini, Ashong Lee, tau nggak? Oh, nggak, kurang kenal. Lily, dia sekarang di Kanada, kerja buat Volta, studio Volta. Wow, ya tahu-tahu Volta. Nah, dia kan gue tanya-tanya dia kan kayak gimana, eh, dia tuh ternyata juga ilustrator National Geographic Indonesia. Gimana bisa dapet Hmm. ini gitu, terus dia bilang nih gue kenalin sama editor. Hmm. Jadi gue apply intern. Nah, di Indonesia internship nggak berbayar kan. Gue udah kayak aduh, gue nggak cukup buat ini, tapi ya nyokap gue nggak apa-apa, dibantu biaya kos di Jakarta gitu. Jadi adalah ambil kosan yang deket sana yang nggak terlalu mahal. Hmm. Tapi sambil itu ya gue sambil ngambil freelance kecil-kecilan gitu kan ya. Ya. Cuma gue nggak menganggap itu sebagai kerjaan sejati ilustrator gue karena terlalu menyedihkan untuk disebut kerjaan ilustrator. Yang lebih menjual diri untuk bertahan hidup lah. Nah, Ya. di radio itu kebetulan mereka lagi ngeliput artikel tentang penari Bali. Ah. Jadi yang kesurupan gitu. Ya. Nah, mereka tuh mau menjelaskan sequence nari-narinya. Hmm. Nah, itu kan nggak bisa dari foto, karena kan kesurupan tuh si orang-orangnya. Ya. Jadi harus pakai ilustrasi. Nah, disitulah figur drawing gue terbayarkan. Harus gambar orang realistis, dengan pose Ah. macam-macam, harus diwarna yang realistis, render yang realistis. Meskipun style gue bukan kayak gitu. Hmm. Dapat itu, terus sebulan, Nat Geo-nya tutup. Mau PHK-PHK-in orang. Karena kan waktu dulu Gramedianya lagi kurang bagus ya. Media print, media cetak. Hmm. Ya at least gue merasa udah dapet itu, dan gue bikin ilustrasi buat iklannya Nat Geo. Wah, udah dapet 2 publikasi, jadi gue udah seneng tuh di situ dapet Ya. 2 publikasi itu. Terus gue ngontak-ngontak lagi Gramedia gitu kan, Hmm. ada buku cerita anak yang murah gitu ya, gue ambil gitu. Tapi kan wah, udah dicatat jadi buku cerita anak gitu kan. Hmm. Apa lagi ya, pokoknya di kampus gue ada volunteer bikin buku cerita anak gratis gitu. Meskipun kalau sekarang gue merasa jangan pernah ngasih kerjaan lu buat gratis, tapi di saat itu value-nya buat gue adalah di publikasinya itu kan, karena gue ngejar Ya. bisanya. Hmm. Jadi gue akan kayak gitu sampai akhirnya ya diliput, ikutan pameran sana sini, nyobain ikutan kompetisi yang kayak Society of Illustrators, Spectrum, kayak gitu gitulah ya. Hmm. Nah, itu kan lumayan tuh masuk kredibilitasnya. Hmm. Nah, karena gue sering ikut kayak gitu, jadi di US itu ada yang namanya Zenkel Scholarship tuh. Jadi Apa dia tuh? tuh beasiswa untuk murid ilustrasi se-Amerika. Cuma dipilih 1 orang. Wah. Nah, ya kampus gue ngirim nama gue sama nama temen gue satu lagi. Hmm. Ya gue mikirnya ya pasti banyak yang jago lah ya gitu ya. Hmm. Ya gue ya siapa yang nggak mau beasiswa gitu kan. Ya. Nah, ternyata mendadak gue disuruh terbang ke New York waktu itu buat interview top 3. Gue udah masuk top 3 ternyata. Jadi Oh. top 3 di US, pas interview. Nah, sebenarnya mereka semua sangat paling suka sama skill gue. Tapi Hmm. sebagai ilustrator,
mereka lebih suka orang lain. Kenapa? Karena gue belum punya ciri khas yang kuat gitu. Jadi gue nggak dapet beasiswa utamanya lah, dia bilang. Tapi ya gue udah senang karena di situ tuh pas di interview, lo tau ini nggak sih Gregory Manches? Tahu tahu. Greg Manches. Tahu. Nah dia yang interview tuh. Jadi gue jadi kenal Wah, sama dia, jadi dekat, suka ngobrol, nge-mentorin kayak gitu-gitu kan. wow, oke. Terus ada lagi dia deputy art directornya New York Times. Terus ada deputy art directornya Penguin Random House kayak gitu-gitu yang interview. Jadi gue kayak wah gila banget nih, opportunity banget kan. Jadi dekat Iya. dan ngobrol-ngobrol kayak gitu. Eh, Um, nah di situ um, gue ngobrol sama yang itu kan yang New York Times itu yang deputy art director. Dan pas gue lagi ya udah beres itu gue internship dulu nih di US, dapat internship di sana di studio juga. Pas beres internship gue balik kan, pas balik itu mungkin cuma sisa waktu liburan gue 2 minggu, mendadak dapat email dari New York Times, dapat commission pertama gue. Dan kebetulan gue lagi di Wow. luar US, jadi boleh gue ambil tuh. Kalau murid kan nggak boleh kan, Murid kalau nggak boleh. internasional nggak boleh. Tapi karena gue lagi di luar, gue boleh ambil tuh. Jadi gue ambil, intinya bikin ilustrasinya cuma segede, inilah segede case AirPods gini ya, di printnya, dicetaknya. Oh, kecil. Tapi pas yang gue kaget, dia nulis di budgetnya itu $250 buat gambar segede gini. Gue kayak, emang jadi ilustrator itu sebanyak ini? Gue mikir gitu kan. $50 segede gini. Gue langsung cerita ke temen gue. Karena dia juga mau jadi ilustrator editorial. Kita kayak, gila berarti kalau mau nutup biaya hidup cuma perlu sebulan kita ngerjain 10 ilustrasi segede gini ya, kayak gitu. Nah di situ lah ternyata emang karir ini tuh kan karir yang mungkin karena di Indonesia exposure-nya kurang. Dan ya dulu gue merasa kalau di Indonesia industrinya belum terlalu berkembang, makanya kita belum bisa menghargai sebegitunya ya. Tapi semakin kesini gue sadar hal lain sih yang menyebabkan kenapa kita gak dihargain segitunya juga gitu. Jadi secara global ya skill ilustrator tuh sangat dihargai banget gitu. Dan itu tuh mata pencaharian yang menurut gue udah fun, terus nggak akan pernah outdated ya menurut gue. Mau ada AI, mau ada apa, menurut gue nggak akan outdated. Dan ya bisa dikembangkan seumur hidup gitu. Betul. Setuju. Ya itu sih jadi ceritanya, akhirnya dapat kerjaan pertama tuh dari situ. Terus tapi ya gue tetap tiap hari ngirimin email ke art director kayak 10 email. Jadi setahun tuh kayaknya 3.000-an email kali ya gue kirim ya. Wah, seriusan aktif banget berarti. Akhirnya kayak ngebayarin art director buat ini gue beli kopi biar lu meet up sama gue ya, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya dapat proyek pertama setelah lulus tuh, selain yang gue part time dulu di studio itu ya, namanya Psyop. Tapi sambil part time gue dapat proyek freelance pertama gue juga gara-gara itu ya, ngirim-ngirim email. Dan nggak tahu dari satu itu hasilnya bagus, bergulir. Jadi minggu depannya mendadak ada lagi, mendadak jadi 2, jadi 4, jadi 6. Jadi harus mulai nolak-nolakin proyek gitu. Jadi ya lumayan ya prosesnya bener-bener kayak gini, tapi kalau udah naik baru. Iya. Nah, itu harus aktif banget ya berarti. Lu dulu aktif banget ya berarti sampai ngirim email sebanyak itu gitu ke company. Kan gue kecilnya di Singapura, jadi kiasu kan. Oh iya bener. Tapi ya mungkin gue kiasu, temen-temen gue yang di US yang dekat sama gue jadi kayak terpacu gitu ya. Jadi mereka juga ikutan kiasu. Jadi kita dulu teman-teman seangkatan gue deket banget gitu. Jadi kita ya sama-sama gitu. Jadi angkatan kita tuh ya emang lumayan tight gitu lah buat cari kerja ya. Iya. Ini tadi sebelumnya gue agak tertarik sama yang style nih. Gue banyak banget nih yang biasanya gak tahu ya ini kalau misalkan murid-murid tuh, tapi kadang di gue tuh suka ngeliat kayak oh ini bukan style gue gitu gitu loh. Jadi kayak menggunakan style sebagai alasan mereka buat menghindar dari apa yang harusnya mereka pelajari gitu. Tapi kalau tadi gue dengar cerita lu kayak bahkan tadi ada yang bilang kalau apa sih tadi yang mereka lebih suka ilustrator lain karena mereka sudah punya kayak
jati Hal yang dirinya kuat. gitu, gitunya gitu. Jadi menurut Mas Dion sendiri nih, seberapa penting sih itu style tuh? Jadi sebenarnya menurut gue kalau udah di level intermediate ke atas ya, Hmm. hal itu penting banget. Hmm. Karena bukan, tapi harus sudah di intermediate ke atas. Kalau lu masih beginner, newbie, Hmm. hal itu paling nggak penting Oh, gitu. gitu. Kenapa? Ya kan? Kalau masih newbie ya, jangan mikirin style dulu. Orang ngegambar sapi yang bener aja nggak tahu gimana, masa mau bikin sapi yang stylized gitu kan? Orang tahu dari mana itu tuh sapi gitu. Iya, Jadi yang yeah. tadi yang lu bilang, alasannya, oh itu bukan style gua. Ya tapi orang nggak ngerti dengan style lu ngegambar apa gitu kan. Betul. Kan kita balik lagi, bukan seniman murni. Kalau lu seniman murni ya ngegambar buat diri sendiri. Kalau kita kan seniman komersil. Ya kalau Hmm. mau dikomersialisasi, masyarakat harus bisa mengerti. Dan caranya Hmm. masyarakat itu bisa mengerti dengan kita mensimplifikasi dan mengmodifikasi kenyataan. Kalau kita nggak bisa mengerti kenyataan, ya kita cuma yang memodifikasi pikiran kita, yang tahu ya cuma kita sendiri gitu kan. Betul. Nah, Betul. apa gue bilang kalau udah di intermediate ke atas itu style sangat penting, ya anggapannya gini, mau kerjanya bahkan sama studio pun, Hmm. anggap aja mau kerja buat Riot, kalau style lu Nickelodeon nggak akan bisa kerja buat Riot gitu kan, Hmm. ya kan. Hmm. Nah kalau kita freelance, kalau kita mau jadi freelancer, ya kita harus punya style yang ngebedain kita dong, karena tiap tahunnya mungkin ada ratusan ribu ilustrator baru. Hmm. Orang akhirnya milih kita ya itu dibedain dari stylenya, karena kan nanti ada subjek-subjek yang akan lebih cocok sama stylenya Yurian, ada yang lebih cocok sama Hmm. stylenya Dion. Hmm. Kalau kita nggak punya style dan semuanya terlalu generalis, ya akhirnya apa ya, kayak kalau ini nih, kalau di Bandung kalau misalnya kita ke Astana Anyar gitu, beli kain, beli apa gitu ya, kan semua jualan kain yang sama kan, Iya. akhirnya mereka harus perangnya di harga ya, siapa yang lebih murah dikit, lebih murah seperak, dua perak gitu. Hmm. Ya kita jangan sampai kayak gitu. Dengan punya style, ya kita bisa naruh harga yang lebih layak buat waktu dan energi kita gitu kan. Emang lu dulu Dan dapet style sendiri tuh pas kapan? Menemukan style sendiri itu? sebenarnya dari SMA, ya pasti Hmm. kebanyakan orang udah punya style pribadi yang kayak kalau nge-sketsa kayak gimana gitu kan. Hmm. SMA tuh gue nemu satu artis yang gue suka banget, jadi kayak gue copy banget gitu loh. Nah, Hmm. tapi keseringan ngopi dia, lama-lama jadi kayak style pribadi gue kan. Hmm. Cuma eh, pas kuliah kan belajar fundamental dan segala macam, gue jadi sadar, oh iya ya, gue selama ini tuh cuma ngopi dia kayak gini. Ya. Padahal dia bisa bikin kayak gini karena kayak gini ya. Kayak Hmm. misalnya, oh dia tuh bisa simplifikasi perspektif, karena kalau perspektif satu titik benar-benar bisa disimplifikasinya kayak gini gitu loh misalnya. Ya. Nah di situ gue yang kayak, oh mulai tuh style gue jadi kayak terkikis. Jadi gue hal yang lama yang ngikutin orang, jadi gue bisa ciptain sendiri. Tapi Hmm. gue jadi sadar, oh gue tuh dulu suka stylenya dia karena memberikan perasaan kayak gini. Karena kalau gue mau ngegambarin perasaan kayak gini dengan cara gue sendiri, Ah. yang konsisten kayak gimana ya, tanpa gue harus Ya. ngeliatin referensi dia terus gitu. Ya. Sama Kayak gitu persis. akhirnya. Iya kan? Iya. Iya. Gue dulu soalnya ngefans banget sama Feng Zhu kan, karena lihat videonya. Tahu kan gambarnya Feng Zhu kayak gimana? Dia kan Iya, iya, kayak iya. loose gitu, kayak Alah. bisa bisa dibilang hampir berantakan lah gitu kalau misalkan orang lihat berantakan gitu. Tapi kayak gue dulu anggapnya ya berantakan tuh bagus gitu, terus jadi kayak malah berantakan beneran gitu, padahal ada planningnya gitu, kayak ini harus kayak gimana biar nggak terlihat terlalu berantakan kayak gimana. Jadi kayak apa ya, Iya, dulu buta banget gitu ngikutin stylenya dia, tapi pas belajar fundamental tuh kayak oh baru ngerti, jadi sama persis sebenarnya. iya pasti pasti gitulah yang ke perjalanan menurut gue semua artis ya. Ya. Kalau ya kalau di dunia mungkin kalau di dunia seni murni, kalau lu bisa menjustifikasi ya bebas aja karena kan lu menggambar untuk diri lu sendiri ya, Hmm. bukan untuk klien sebenarnya di seni Hmm. murni. Hmm. Jadi mau lu nggak belajar fundamental, asalkan itu mengeluarkan isi hati lu, ya sok-sok aja. Tapi kalau di dunia ilustrasi menurut gua fundamental penting sih. Memang ada akhirnya um, seniman murni atau ilustrator yang nggak belajar fundamental, tapi mereka nemu kayak apa ya, style atau
limitasi di gambar mereka yang akhirnya bisa dipakai secara media massa gitu. Hmm. Tapi itu tuh kalau gue bilang ya, itu tuh kayak menang lotre gitu. Ya. Dari sekian banyak manusia di bumi ini, berapa banyak sih yang bakal menang lotre? Lebih ada kesempatan lu bisa beli Lamborghini dengan bekerja keras daripada nungguin lotre gitu kan. Betul. Jadi untuk kita yang orang-orang biasa saja yang tidak dianugerahi keberuntungan tersebut, ya belajar fundamental lah. Iya. Lu ini gak sih percaya sama bakat gak sih? Ini deep banget sih tapi kayak Mungkin bukan bakat ya, gue percaya lebih ke ketertarikan ya. oke. Kan yang bikin, ya mungkin ada orang yang lebih cepet nangkep soal warna gitu, lebih cepet nangkep soal bentuk gitu. Tapi kalau lu gak tertarik sama itu juga gak akan terkembangkan gitu. Orang yang memang sangat tertarik, kayak misalnya teman baik gue nih ya, best friend gue, dia bukan yang gambarnya paling bagus, menurut gue gambar dia cukup inilah bisa dibilang cukup kacau gitu ya di awal-awal juga, dan dia memang struggle sih soal ngegambar, tapi dia sangat interest ya di ilustrasi gitu. Akhirnya meskipun dia struggle, dia latihan terus, hasilnya mungkin nggak kayak kayak siapa tuh, Takehiko Inoue gitu kan, gambar apapun yang bisa kayak loose banget, dia nggak akan pernah bisa ngegambar kayak gitu. Tapi karena dia sangat interest, akhirnya dia bisa nemuin pemecahan-pemecahan dia sendiri yang unik gitu, tapi dengan lewat pembelajaran gitu. Dan ya sekarang kerjanya juga, dia tuh ilustrator New Yorkers tapi ngerjain cutscene-nya buat si ini Spider-Verse juga gitu. Oh iya. Wow. Ya, jadi ya kayak gitu, karena dia sangat tertarik, bukan paling berbakat ya, bukan paling gampang mempelajari. Lo sendiri gimana kalau yang tadi soal bakat itu? Gimana ya? Kalau gue pribadi sih ngelihatnya lebih ke gue kayak nggak terlalu ngelihat kayak orang bisa mendapatkan bakat langsung dari lahir gitu, sama kayak lo juga gitu. Mungkin orang itu lebih tertarik dalam bidang itu daripada kita gitu, jadi dia dari dulu udah bekerja lebih keras dari kita duluan, sehingga startnya di sini duluan nih gitu loh. Jadi kayak sedangkan gue kan, jadi gue kalau jujur baru gambar tuh pas kuliah. Justru dulu kayak nggak dibolehin gambar gitu, dikiranya main-main gitu, harus fokus belajar belajar belajar. Les gambar pun nggak pernah gue dulu gitu. Jadi kayak pas mulai, ya itu pas mulai kuliah belajar gambar, struggle-nya minta ampun dulu. Gak susah banget gitu, nggak ngerti-ngerti kok nggak bisa. Apalagi dulu yang salah gue ya, itu gue selalu nge-compare gambar gue yang baru mulai dari kuliah sama orang lain yang udah ngegambar dari dulu gitu. Jadi gue suka nge-compare itu tuh, terus jadi kayak agak sedikit down gitu kan. Terus kayak kenapa gue nggak increase gitu, kenapa gue nggak ini. Ya tapi sampai pas gue lulus kuliah, gue pursue ke FZD, kayak gue baru sadar gitu, kayak dikasih tahu jangan lihat karya orang lain gitu, selalu bandingin sama diri sendiri gitu. Lihat sketsa lama kalian, terus kalian bandingin, nah itu yang harus kalian bandingin gitu ya. Baru dari situ gue mulai kayak itu, mulai tertarik di situ loh gitu. Terus sampai sekarang gue juga masih kayak nggak percaya aja bisa gambar kayak gini. Kayak gue kan udah nemu kayak quote unquote style sendiri lah gitu, kayak cara gambar sendiri gitu. Kayak sampai sekarang pun lihat karya gue kayak masih nggak percaya gitu. Kayak oh gue bisa ya gambar kayak gini gitu loh. Jadi kayak ya itu sih. Bener sih, bener. Gue atau mungkin ya kan lo juga sama-sama ajar orang lain juga ya, kan sama-sama ngajar orang. Gue jadi kurang suka sama kata berbakat atau bakat. Betul. Karena gue merasa di Indonesia banyak yang di-justify dengan kata lu mah nggak bakat, lu mah bakat. Betul. Padahal itu tanggung jawab pendidiknya. Kalau orang punya minat ke situ, bakat nggak bakat, lu harus punya pengetahuan yang bisa diturunin kan. Karena pengetahuan itu menurut gue bukan masalah kayak lu bakal bisa nangkep ini, lu bakal nggak bisa gitu. Tapi ya
pengetahuan tuh kan kayak ya sebenarnya kayak objek ya. Lo ambil, kalau di breakdown ya kalau misalnya objeknya terlalu besar ya pasti berat gitu. Tapi kalau di breakdown kecil-kecil siapapun bisa ngambil pengetahuan itu gitu. Yeah. Jadi gue nggak suka kalau orang bilang kayak, oh gue nggak bakat gambar. Cuman kadang murid suka ada yang kayak, atau bukan murid sih, murid nggak ada yang kayak gitu. Cuma kadang di Instagram tuh suka ada yang nge-DM, aku kak pengen banget bisa jadi ngegambar kayak gini, tapi aku mah nggak bakat. Oh ya udah kalau gitu, kalau kamu ngerasa kayak gitu, susah gitu kan. Jangan gunakan bakat itu sebagai alasan. Kalau memang mau ya, aduh kak, aku pengen bisa gambar kayak gini. Oke, let's go gitu kan. Betul. Kita belajar. Betul. Dulu ini gak sih, gue nggak tahu ya tempat kuliah lu dulu, tapi pas gue kuliah dulu, gue nggak mau nunjuk siapa, cuman ada beberapa dosen yang dia tuh cara ngajarnya tuh aneh gitu loh, kayak apa namanya, eh, suka nanya murid-muridnya, terus kalau misalkan muridnya gak bisa jawab kayak disalahin gitu. Kayak terus tuh ngapain, kok nggak tahu sih, suka digituin loh kayak gitu. Terus kadang dalam hati suka kayak, ya kan gue kuliah pengen tahu. Gitu. Gue tuh seneng banget. Jadi dulu ada dosen baru masuk ke kampus gue. Dia tuh yang bikin, lu dulu nonton Titanic nggak? Pernah nonton Nonton. Titanic nggak? Oh, nonton Oh tuh. kan si Jacknya dia ngegambar si Rose kan. Ya. Nah, itu tuh gambarnya dosen gue itu. Oh, oh iya. Dia gitu ya. Jadi kalau lu tahu in Cornwell, Norman Rockwell gitu. Ya. Nah dia tuh terus Rayleigh kan, lu tahu Rayleigh method nggak? Tahu, 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 tahu. Yang di, nah dia tuh generasi keempatnya muridnya si Rayleigh gitulah Ah, misalnya. oke. Jadi dia ngajarnya tuh memang metodikal kan. Kalau Rayleigh kan emang kayak apa, metodis banget ya Ya. ngajarnya. Jadi pas dia baru masuk, dia tuh memang cara ngajarnya itu sangat metodikal. Jadi kayak oke, kita akan belajar soal figur, lu nggak boleh ngegambar anatomi sama sekali selama 1 bulan. Kita cuma belajar gestur pokoknya. Tapi dari situ gue jadi yang kayak, iya ya, ini tuh bukan semua halnya harus gue langsung gabungin ya. Ya kalau bikin Gundam, gue bikin rangkanya dulu, armornya, cat, baru pasti stiker gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi gue beruntung sih dapet dia. Terus beruntung pas tahun pertama dia ngajar figur. Tahun kedua dia dapat kayak boleh ngajar menggambar dasar gitu ya. Gue langsung ambil dia. Tahun ketiga dia belajar warna, gue langsung ambil dia juga gitu. Beruntung lah gitu. Iya, ya. Terus sekarang gimana ya? Kita udah banyak ini nih, apa namanya? Klien gitu. Terus kayak kan kok gue udah di studio, udah buka sekolah juga, mestinya juga buka sekolah juga gitu. Apa sih ups and down-nya sebagai ilustrator nih? Mungkin ups-nya ya udah pasti. Karena Fun lah. kalau gue kan bener-bener akhirnya gue dapet kayak ya pengen jadi freelancer, dapet kerjaan jadi seorang freelancer. Jadi ya enaknya bisa terus travel, bisa mengunjungi, bisa sama orang-orang yang emang gue care gitu kan ya, bisa deket sama mereka. Tapi ya kalau down, mungkin kalau sekarang dari segi berkaryanya sendiri tuh lebih downnya kayak malah kebanyakan proyek bikin gue kehilangan semangat berkaryanya secara ya kayak perasaan anak-anak yang berkaryanya gitu loh, joy of creating. Gue udah kayak ya udah gue tahu sistematis aja nih, gue ngerjain beres, ngerjain beres. Jadi menumbuhkan rasa apa sukanya itu lagi ya, bukan suka sih sebenarnya, gue masih suka kayak supaya gue tuh tidak mau berpikir bahwa aduh kalau bikin kayak gini emang nanti bisa buat portofolio ya, bisa. Tapi benar-benar kayak ya karya buat fun. Nah itu lagi di kayak kadang suka kerasanya waktu ini emang gue nggak bisa pakai buat kerja gitu, kenapa malah dipakai buat bikin karya pribadi gitu, kadang rasanya tuh itu sih nih ya. Kalau mungkin kalau udah bekerja beberapa tahun nggak tahu nih kalau ntar kedepannya lagi kesusahannya apa lagi. Sama mungkin karena kan kerjanya sebagai freelancer kalau gue ya. Kalau di studio mungkin ada rekan-rekan kerja gitu. Kalau freelancer
eh, ya benar-benar sendiri lah majunya gitu kan. Hmm. Ada kucing. Jadi juga sendiri. Mungkin kalau di US orang-orangnya lebih open ya. Jadi kayak Ah, kalau meet up dan lain-lain lebih lebih gampang. hmm. Di Indonesia juga gampang, cuma ini disclaimer aja ya. Gue ngerasa Indonesia lebih banyak orang yang saling sirik gitu. Oh, oke. Ya kayak diem-diem sirik, diem-diem merasa insecure satu sama lain gitu. Jadi Hmm, padahal kan kita sama-sama rekan gitu ya. Ya betul. mau maju aja. Gitu. Hmm, Cuma gitu sih mungkin. Tapi ya eh, mungkin sebagai freelancer paling susahnya adalah tadi merasa ya harus bergeraknya harus motivasi sendiri, bergeraknya sendiri, ngurus apa-apa sendiri gitu. ya, ya, sama sih. Hmm. Apalagi Tapi punya ya kan, punya sekolah juga ini, wah ngurusnya setengah mati. Tapi ada ini gak sih cara buat kayak apa ya, kayak menyemangatkan diri lagi sendiri gitu loh. Kalau kalau gue biasanya kalau lagi agak burn out gitu suka kayak kayak gue nggak gambar dulu, pokoknya gue jalan-jalan keluar cari udara segar, terus nanti beberapa saat baru balik lagi gitu. Kalau Mas Dion sendiri ada nggak? kalau gue mungkin menyadari bahwa identitas sama hidup gue itu bukan ilustrator. Hmm. Ya, dulu mungkin identitasnya sebagai ilustrator. Jadi kalau nggak dapat kerjaan bulan ini, langsung, wah sebagai ilustrator, sebagai manusia gue gagal gitu kan. Tapi kalau sekarang ya lebih membayangkan ya hidup tuh lebih dari cuma ilustrasi ya. Kayak kebetulan dari ilustrasi, gue bisa menggambarkan apa yang gue dapat dari hidup gitu, ya kan. Ya. Tapi di luar ilustrasi, kalau ilustrasinya lagi jelek ya nggak apa-apa. Mungkin gue hari ini main badmintonnya lagi bagus, jadi happy juga gitu kan. Eh, Mungkin kayak bulan ini susah dapat kerjaan gitu ya. Tapi gue banyak spend time sama kayak tunangan gue sama orang tua gue. Wah, mantap juga Iya. gitu kan. Jadi semangat lagi gitu kan. Jadi ya itu sih mungkin tidak melihat bahwa aku adalah seorang ilustrator lagi ya. Kalau dulu kan mungkin masih kuliah, wah gue mau belajar ilustrasi biar jadi ilustrator. Iya. Udah mulai kerja, oke gue ilustrator, gue harus sukses jadi ilustrator. Cuma kalau sekarang lebih ke, iya ya gue tuh manusia ya, bukan ilustrator ya. Gitu. Iya, iya. Oke, sebelum kita tutup nih ada satu pertanyaan nih dari komunitas nih. Ini ada pertanyaan dari F Sepwe Story. Nah, apakah Oh, Bang Dion tertarik untuk coba atau ngerjain konsep art nggak? Asik. ini murid gue nih. Oh iya, Eh, Konsep art ya, iya. tergantung ya definisi konsep artnya apa. Kalau mungkin kalau konsep art buat game eh, yang kayak stylenya realis gitu gue nggak terlalu tertarik sih, nah Hmm, nggak, bukan hal yang gue enjoy bikin style yang realis gitu. Cuma kalau hmm, kayak character development, desain karakter, desain aset gitu, ya sekarang juga gue banyak ngerjain, cuma lebih buat hmm. iklannya, kayak advertising gitu, Ah, karakter oke, di oke. aset-aset background di advertising. Ya, berarti ada pengalaman sedikit lah ya di dunia konsep art ini. Ya sebenarnya sebenarnya sih sama sih pipeline-nya. Cuma Ya. kalau iklan kan timeline-nya lebih pendek ya. Jadi Hmm, mereka kalau apa karakter tuh ya dipendekin lah, nggak usah kayak eksplorasi semua, langsung pokoknya udah final karakter 3 looks gitu, 4 looks gitu. hmm. Oke, sip. Ah, mantap. Thank you banget Mas Dion buat datang di podcast White Press Academy ini. Seru banget. Kita tadi ngobrol sampai lupa waktu juga. Iya, terima kasih banyak waktunya. Terima Oke. kasih udah datang juga. Seru banget, terakhir ngobrol juga seru banget. Nanti Iya. kita kapan-kapan ketemu lagi lah kalau Iya. udah sibuk itu. Oke, ada ini nggak sepatah dua patah kata buat murid-murid yang sedang mengejar impian mereka sebagai artis atau yang pengen belajar sebagai artis? Mungkin untuk ya murid-murid yang lagi di White Brush juga gitu ya. Hmm. Um, Belajar itu sebuah proses dan setiap stepnya pasti akan membangun buat step berikutnya. Sama dengan berkarya. Jadi jangan buru-buru pengen bikin gambar keren. Gambar kamu akan keren dengan sendirinya.
kalau step-stepnya baik semuanya gitu di awal-awal. Itu sih mungkin bersabar. Sabar ya. Sip lah. Oke, thank you banget Mas Dion buat datang. Oke. Check out White Brush Academy. Check out juga Mas Dion, nanti linknya gue kasih di bawah sini. Instagram ya Ya, biasanya ya. Instagram aja. Oke, Instagramnya gue taruh linknya di bawah sini. Oke, thank you banget ya sudah datang di podcast ini. Thank you Yurian, udah Oke, bye bye mengundang. semuanya.